Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau membuat pembahasan soal berkenaan dengan cara menghitung luas volume. Nah, ilmu ini sangat bermanfaat kalau sekiranya suatu saat nanti Anda membangun rumah atau Anda berupaya untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan ukuran, membeli barang tertentu. Nah, ini sangat bermanfaat. Di dalam kesempatan ini saya akan memberikan satu contoh soal yang menarik berkenaan dengan prisma dan balok. Ya, mungkin kalau Anda pulang ke Indonesia, Anda akan melihat bentuk ini karena rumah-rumah di Indonesia itu bentuknya persis seperti ini. Nah, ini adalah soal ujian nasional berkenaan dengan luas. Oke, nah ini seperti ini. Oke, soalnya adalah perhatikan gambar di samping. Tapi saya tidak nulisnya di samping, saya nulisnya di bawah. Karena soalnya seperti ini. Volume bangun ruang tersebut adalah, jadi kalau volume itu biasanya kalau luas, ya, kalau luas seperti ini ya, panjang kali lebar. Ya, kalau luas itu hanya panjang kali lebar. Tapi kalau volume itu biasanya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kalau misalkan saya gambarkan baloknya seperti ini, berarti di sini panjangnya, di sini lebarnya, di sini tinggi, jarak dari bawah ke atas. Oke. Nah, itu perbedaan antara volume dengan luas. Nah, volume bangun ruang tersebut adalah A 1440 cm3, B 1980 cm3, C 2880 cm3, dan D 5760 cm3. Nah, jadi soalnya seperti ini. Sebenarnya ini tidak ada di soal yang ini. Ya. Jadi, ini bentuknya seperti rumah. Kalau misalkan kita perhatikan, itu ada dua bagian, yaitu bagian bawah dan yang bagian atas. Bagian bawah ini bentuknya seperti balok. Ya, seperti balok. Sementara bagian atas itu bentuknya prisma. Nah, ini yang disebut dengan prisma. Ya. Kalau misalkan kita ingin sederhanakan lagi, ya jadi kalau misalkan ini disatukan, plek, maka akan menjadi bentuknya seperti rumah. Nah, pertanyaannya, berapakah volumenya? Kalau misalkan luas, gampang ya. Luas itu panjang dikali lebar. Berarti kalau Anda punya rumah, berapakah luas rumah Anda? Oh, panjangnya 18, lebarnya 10. Ya, kalau misalkan ditanya luas nih. Kalau misalkan ditanya luas, itu panjang dikali lebar. Panjangnya 18, lebar 10. Oh, berarti 180 cm persegi kalau luas. Tetapi kalau misalkan ditanya volume, itu kan berarti volume yang bawah ditambah dengan volume yang atas. Kita mulai dari yang balok dulu. Nah, di sini baloknya, bangun ruang itu tersebut atas dua bangun, yaitu bangun balok dan prisma. Baloknya itu balok apa saja? Ini ada garis A, B, C, D, E, F, G, H. Oh, berarti baloknya itu adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi kalau balok itu bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana dengan prisma? Prismanya itu adalah E, F, G, H, I, J. Nah, jadi prisma E, F, G, H, I, J ya. E, F, G, H, I, J. Nah, kalau prisma bentuknya seperti ini, seperti tenda, ya. Nah, bentuknya seperti itu, prisma. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H. Kalau prisma E, F, G, H, I, J, gitu ya. Nah, kita mulai menghitung volume. Oh, kalau begitu ada dua volume, yaitu volume balok dan volume prisma. Bagaimana rumus volume balok? Ya, kalau volume balok itu gampang. Volume balok
itu sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Oh, P dikali L dikali T. Ya, panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjangnya adalah BC, ya kan? Panjang. Kalau misalkan panjang jarak dari B ke C. Lebar A ke B. A ke B. Tinggi B ke F bisa, A ke E bisa, C ke G bisa. Ya, salah satu saja. B ke F. Karena sama ya. Tinggi ini juga sama. Oh, berapa panjangnya? B ke C, panjangnya itu 18 cm. Lebarnya 10 cm. Tingginya, tinggi itu dari sini ke atas. Ya, dari sini ke atas. Nah, di sini lihat, Anda harus teliti, ada 12 cm. Berarti tingginya adalah 12 cm. Nah, berapakah jawabannya? Jawabannya adalah 10 kali 18 kali 12. 2160 cm kubik. 2160, atau saya tulisnya di sini deh. 2160 cm kubik. Oke. Itu berkenaan dengan volume balok. Selesai. Berikutnya adalah volume prisma. Nah, saya menulisnya prisma itu apa? EFGHIJ. Volume prisma itu adalah luas alas dikali dengan tinggi. Nah, ini saya hapus aja ya. Volume prisma, luas alas dikali tinggi. Alas prisma itu kan bentuknya seperti ini. Nah, alas prisma itu bagian bawah. Bentuk bagian bawahnya itu adalah bentuknya persegi panjang. Ya, luas alas itu berarti alas dikali tinggi. Tinggi itu adalah jarak dari sini ke atas. Kalau dalam kasus gambar ini, luas alas itu adalah luas dari EFGH. Kemudian tingginya itu KI, dari jarak dari K ke I. Yaitu tinggi, kalau mungkin tinggi tendanya begitu. Luas alas itu berarti kan luas. Nah, di sini saya akan menghitung luas alas. Maaf. Jadi kalau sekiranya bentuknya tidak seperti ini ya, kalau misalkan saya balik, itu bentuknya seperti ini nih. Kalau saya berdirikan. Nah, bentuknya seperti itu. Jadi kalau saya berdirikan. Nah, kebetulan di sini kalau misalkan bentuknya seperti ini, berarti kan alasnya itu berbentuk segitiga. Ya kan? Berarti segitiga EFI. Ya, segitiga EFI. Berarti kalau luas sama dengan luas segitiga EFI. Tingginya itu adalah jarak dari sini ke sini. Ya, kalau misalkan posisinya saya balik. Jadi kalau gambarnya itu bawahnya itu kan segitiga, ya, atasnya juga segitiga. Kalau misalkan posisinya saya balik. Jadi seperti ini. Jadi luas alasnya itu kan bentuknya segitiga dikali dengan tinggi ke atas. Ini kalau misalkan saya balik. Kalau misalkan titiknya di mana saja, berarti kan di sini E, F, I. Ya. Luas segitiga FI, berarti kan luas EFI, luas yang bawah. Dikali tinggi, jarak dari sini ke sini. Berapa sih jarak dari sini ke sini? 18 cm. Ya. 18 cm. Dikali tinggi. Berapakah luas segitiga FI? Luas segitiga rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Iya nggak? Setengah alas kali tinggi. Berarti setengah dikali EF. Ya, alasnya kan EF nih. Ini kan kalau misalkan ini alas dikali tinggi. Setengah alas dikali tinggi. Berarti EF dikali KI. Ya, KI. KI dikali tinggi. Ya, dikali 18
cm. Nah, 18 cm itu saya FG ya. FG. Berarti setengah. Berapakah jarak dari E ke F? Jarak dari E ke F itu kan sama dengan yang bawah, 10 cm. Berapakah jarak dari K ke I? Nah, ini diketahui 8 cm. 8 cm. Nah, berapakah jarak dari F ke G? Ini kan sama dengan jarak yang di bawah. 18 cm. Gitu. Berarti setengah dikali 10 dikali 8 dikali 18. Berapa? Yaitu 720 cm per kubik. 720 cm kubik. Nah, kalau misalkan ditanya, berapakah volume gabungan? Volume antara atas dan volume antara bawah. Berapakah volume prisma dengan volume balok? Ya udah gampang. Volume balok ditambah dengan volume prisma. Jadi, volume gabungan itu sama dengan volume balok 2160 cm kubik ditambah volume prisma 720 cm kubik. Berapa? 2160 ditambah 720 itu 2880. 2880 cm kubik. Nah, itu jawabannya. 2880 cm kubik. Berarti kalau misalkan soalnya pilihan ganda, berapa? Yang C jawabannya. Oke. Ini soal yang pernah keluar di ujian nasional. Nah, baik. Kita lanjutkan soal yang kedua. Soal yang kedua itu, pertanyaannya adalah, perhatikan gambar prisma berikut. Jadi prisma. Ya, di bawahnya itu ada segi 4 dasarnya, ini juga persegi panjang dasarnya. Jadi prisma itu bentuknya seperti ini. Jadi ada garis A, B, C, D, E, F, G, H. Ya. Ini adalah segitiga nih. Maaf, ini 90 derajat nih. E, A, B itu 90 derajat ujungnya. Kemudian H, D, C ini 90 derajat. Jadi bentuknya seperti ini. Jika diketahui, di dalam soal ini diketahui EF 8 cm. Oh, EF 8 cm. Ya. Kemudian AB 16 cm. AB 16 cm. Kemudian AE, ya, AE, nih, jarak dari sini ke sini, itu 15 cm. Kemudian BC 9 cm. Nah, ketahui. Luas permukaan prisma adalah, pertanyaannya adalah luas permukaan prisma berapa? Di sini ada 4 pilihan jawaban. Yang pertama 864, yang kedua 900 cm persegi, yang ketiga 1100 cm persegi, dan yang keempat adalah 1200. Mari kita jawab sama-sama supaya diperjelas bentuknya seperti ini. Oke. Baik. Nah, prisma itu ada segitiga B, ya, P, F, ya. Di sini ada segitiga BPF. Ya. Saya akan mencoba membuat di sini ABEF, ya. ABEF, ya. Saya coba pindahkan, ya. Di sini kan ABEF. Pokoknya gini, kalau melihat apa bentuknya seperti ini. AB, ini kalau misalkan saya lihat bentuknya seperti ini. Nah, AB, EF. Oke. Nah, ABEF berarti kan AB itu 16 cm. Diketahui kan? AB di sini 16. Kemudian AE 15. Nah, diketahui. AE ini 15 cm. Kemudian EF 8 cm. 8 cm EF. Nah, di sini ada segitiga.
Ya, misalkan saya akan mengambil garis ini. Tek, 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 ke bawah. Ya. Di sini 90 derajat. Anggaplah ini titik apa? Saya taruh di sini titik P. Ya. Ini kan jaraknya 16 cm. 16 cm. 16 cm itu jarak dari sini ke sini. Ya. Pertanyaannya, berapakah jarak dari P ke B? Dari sini ke sini berapa? Oke. Di sini kan sudah ada 8. Berarti kan 16 dikurangi 8. Ya, 16 dikurangi 8 itu kan berarti 8 cm. Oh, kalau begitu jarak dari sini ke sini itu adalah 8 cm. Ya, tinggal dikurangi aja 16 dikurangi 8 otomatis jarak dari sini ke sini. Nah, berlaku rumus Pythagoras. Ya. Kalau misalkan saya ambil di sini, saya ingin tahu ya, berapakah jarak dari F ke B atau jarak dari B ke F. Ini kan kalau saya ambil segitiganya itu jadi seperti ini. BF. BF di sini adalah P. Kalau misalkan ini saya potong hanya segitiganya saja. Nah, kebetulan PF itu adalah 15 cm kan? Sorry. Ini P. Ini 15 cm. Kemudian ini adalah 8 cm. Diambil dari sini. Oke. Nah, pertanyaannya, berapakah jarak BF? BF itu kan sisi miring. Kita pakai Pythagoras. BF pangkat 2 itu sama dengan ya BP pangkat 2 ditambah dengan PF pangkat 2. Tambah dengan PF pangkat 2. Nih. Jadi sisi miring itu adalah sisi tegak ditambah dengan sisi tegaknya. Ya. Jadi ini pangkat 2 itu sama dengan ini pangkat 2 ditambah ini pangkat 2. Nah, karena kita ingin mencari BF bukan BF pangkat 2, berarti BF-nya itu kita akarin. Nah, berarti BP pangkat 2 ditambah PF pangkat 2. Ini juga formulasinya. Jadi sisi miring itu sama dengan akar pangkat dari sisi tegak pangkat 2 ditambah sisi tegak pangkat 2. Ya, sehingga di sini ada 90 derajat. Atau kita ingin mencari sisi yang berhadapan dengan sudut 90 derajat. Itu. Nah, berarti kita ingin memasukkan ini ya, BF. Ya. Berarti BF berapa BF? Itu sama dengan akar dari BP 8 pangkat 2. 8-nya nggak kelihatan. 8 pangkat 2 ditambah PF 15 pangkat 2. Berapa? Oh, 8 ke 8, 64. Tambah 15 kali 15, 225. 289. Akar dari 289. Berarti BF-nya itu berapa? BF-nya itu adalah 17 cm. Oh, kalau begitu BF kita sudah tahu sekarang 17 cm. Oh, berarti di sini adalah 17 cm. Nah, kita kembali ke luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma. Oke. Berarti L itu sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas selimut. 2 dikali luas alas ditambah luas selimut. Tambah luas selimut. Oke. Kelihatan ya? Ditambah luas selimut. Luas alas. 2 dikali luas alas ditambah luas selimut. Luas alas itu berapa? Itu sama dengan 2 dikali. Luas alasnya itu 16 ditambah 8. Oke. 16 ditambah 8. Kemudian dibagi 2.
ditambah 8 dibagi 2. Ya, 16 ditambah 8 dibagi 2. Nah, 16 ditambah 8 dibagi 2. Kemudian dikalikan dengan 15. Nah, dikalikan dengan 15. Tinggi. Ya, 15. Jadi kalau misalkan saya analogikan, ini luas apa? Ya, luas dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Ya, luas ini. Ya, luas ini. Yaitu 2 dikali sisi panjang ditambah sisi pendek dibagi 2 ditambah jarak dari sini ke sini. Dikali 15. Kemudian ditambahkan luas selimut. Luas selimut itu apa? 16, ya, kita tambahkan. 16, kemudian ditambah 17. Nih, jarak dari sini ke sini itu 17. Oke, ditambah 17. Kemudian tambahkan berapa lagi? Ditambah 8. Jarak dari sini ke sini. 16 ditambah 17 ditambah 8. Oke, 8. Kemudian ditambah 15. Ditambah 15. Kemudian dikalikan dengan 9. Jarak dari sini ke sini. Dikalikan dengan 9. Ya. Jadi, ini untuk menentukan luasnya. Ya, luas selimut itu. Nah, berapa? 2 ditambah 16 tambah 8. Dibagi 2 dikali 15. Akibatnya menjadi 2 dikali 12 dikali 15. Oke. Kemudian ditambah 16 tambah 17 tambah 8 tambah 15 itu 56 dikali 9. Gitu. Berarti sama dengan 360 ditambah 504 sama dengan 864 cm persegi. Jadi luas permukaan prisma itu adalah 864 cm persegi. Jawabannya adalah yang A. Jadi di dalam soal ini perlu kita cermati bahwa untuk menentukan luas permukaan prisma itu rumusnya adalah 2 dikali luas alasnya ini ditambah luas selimut. Ya. Luas alas itu rumusnya apa? 2 dikali sisi panjang ditambah sisi pendek. Ini kan alasnya nih. Kemudian dikali 15. Ya. Dikali 15. Nah, sisi selimut itu adalah 16 tambah 17 tambah 8 tambah 15 dikalikan dengan panjang ke sana. Ya, dikalikan dengan 9. Ya, sehingga didapat 360 ditambah 504 dapatlah 864 cm persegi. Kalau misalkan saya gambarkan ini itu dia mencari luas alas itu ini yang bentuknya seperti ini. Nah, ya, bentuk. Luasnya bagaimana untuk mencari ini? Yaitu sisi panjang ditambah 2 dikali sisi panjang. Oke, ditambah sisi pendek dibagi 2 dikalikan jarak dari sini ke sini. Ya. Kemudian selimut. Ya, berarti kan selimut ada beberapa sisi nih. Sisi sini selimut, kemudian atas, kemudian bagian sana, sini juga, bagian belakang dan bagian bawah. Ya. Berapa selimut? Ya udah 16 tambah 17 tambah 8
tambah 15 sisi ini dikalikan dengan 9. Ya, sehingga dapat 864 cm persegi. Nah, itulah formulasi untuk menghitung prisma. Ya, menghitung prisma. Semoga bermanfaat soal pembahasan soal kali ini. Terima kasih.